Radar Karawang, ke Jakarta, penyumbang ke Karawang, penyumbang ke Jakarta, pajak dari Radar Karawang, Karawang bisa, sampai Radar Karawang, oh iya, Karawang bisa. betul, artinya pabrik itu tidak Podcastnya Radar Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Karawang. Kita berjumpa kembali di podcast Radar Karawang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, anggota DPRD dari Ketua DPC P3 juga. Beliau adalah Kang Haji Dede Rustandi, Sarjana Ekonomi. Siap. Selamat sore Kang. Sore. Terima kasih sudah hadir di Radar Karawang Podcast. Mohon maaf mengganggu di sela-sela kesibukannya nih di Dewan. Ini Kang, kita ngobrol santai saja terkait banyak hal juga, mulai dari pendapatan asli daerah ya, Kang kan di Komisi 2 ya. Komisi 2, betul. Oke, terus mengenai badan usaha milik daerah juga. Betul. Terus nanti suksesi di legislatif Siap. sebagai ketua DPC P3 ya, ini luar biasa Kang ini. Kang, potensi PAD Karawang itu bagaimana sih Kang? Potensi kita, Ya. PAD Kabupaten Karawang tentunya sesuai dengan regulasi, regulasi semua kewenangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, gitu ya, itu bisa dimaksimalkan menjadi potensi pendapatan kita, gitu kan. Ada pajak dan retribusi daerah, gitu, terutama di sekitar itu. Ada juga pendapatan lain yang sah juga, yang memang ini bisa merupakan menjadi pendapatan asli daerah kita. Gitu. Nah, sebagai legislator kan ada fungsi pengawasan Kang ya. Siap. Pemda ini kan kalau lihat dari catatan ada ini nggak sih Kang? Misalkan tahun kemarin target PAD sekitar 900 miliar ya. Siap. Nah, tahun sekarang sekian miliar misalkan. Nah, sebagai legislator kira-kira menurut Akang nih itu sebuah prestasi tidak sih kalau misalkan dengan Karawang yang begitu sangat luar biasa potensinya dengan PAD yang 900 miliar itu. Siap. Kira-kira bagaimana Kang? Menurut pandangan kami ya di Komisi 2, termasuk kita juga sudah sering juga melakukan monep dengan teman-teman Bapenda. Memang dengan pendapatan kita yang kemarin di angka sampai 900 miliar, menurut pandangan kami itu belum maksimal. Belum maksimal. Maka memang kita coba dorong untuk ditarget kemudian di 2022 hari ini ya, dua pendapatan di sekarang itu bisa ditingkatkan, bisa dimaksimalkan. Banyak potensi-potensi lain gitu kan. Seperti halnya potensi air di bawah tanah itu juga kan belum kita maksimalkan gitu. Potensi-potensi lain yang insya Allah nanti mungkin di pasca pandemi ini sudah mulai normal gitu ya, sudah mulai normal. Nah insya Allah targetnya sih harapannya gitu kan bisa, walaupun kemarin teman-teman di Bapenda mentargetkan di 2022 ini hampir 1,4 triliun gitu ya, kurang lebih. Dan insya Allah harapan kami sih bisa lebih juga daripada itu. Idealnya berapa sih Kang untuk Karawang lihat dari potensi semua? Memang kalau berbicara potensi secara keseluruhan kan memang ini harus detail gitu ya. Harus detail dari A sampai Z-nya harus betul-betul dari pandangan kami. Kabupaten Karawang di situasi normal sanggup sampai di 2 triliun. Nah, banyak masyarakat Kang yang bertanya ketika kita di lapangan ya, kan Karawang itu punya industri. Siap. Ya, ada kalau dilihat di data sih ada 1.500 lebih ya industri pabrik di Karawang ini. Kok pendapatannya cuma segitu sih misalkan? Itu kemana pajak perusahaan itu? Itu gimana sih Kang? Ya betul. Memang kami dulu pernah berdiskusi ya dengan kawan-kawan bahwa Kabupaten Karawang ini menyumbang ke Jakarta
ini menyumbangnya bukan ke Karawang ya, menyumbang ke Jakarta terkait dengan pajak dari potensi industri kita di Kabupaten Karawang ini bisa sampai 7 triliun setahun. Oh ya, dalam setiap tahunnya. bentar, artinya pabrik itu tidak ke Karawang? Ya, karena mereka dalam domisilinya itu kantor pusatnya itu Jakarta. Gitu. Oh. Jadi segala pendapatan pajak mereka itu Jakarta. Ya sesuai dengan domisilinya. Domisili perusahaan itu. Meskipun produksinya di Karawang. Meskipun produksinya di Karawang. Maka memang ini juga perlu will ya dari kita, dari pemerintah daerah, bagaimana supaya barangkali bisa dibargaining dengan perizinan gitu ya. Misalkan yang sebelumnya memang sudah di Jakarta, kemudian ada perizinan yang memang sudah habis, boleh kita perpanjang, tetapi mohon untuk nanti alamatnya misalkan di Karawang, kan? Terus tidak banyak lagi kaitan dengan pajak kendaraan. Ya. Pajak gimana? Kendaraan. Hari ini bisa dilihat lah ya, kendaraan-kendaraan jemputan karyawan misalnya. Oh iya, sempat ramai itu yang plat nomornya B ya. Plat nomornya kan banyak yang di luar Karawang. Iya, betul. Nah itu juga bisa nanti, ya mudah-mudahan bisa ada sinergitas ya pemerintah daerah dengan para pelaku industri untuk bisa mengembalikan namanya gitu kan. Menjadi plat Karawang sehingga pajaknya, bagi hasil pajaknya pendapatannya untuk Karawang. Ya, ini menarik ya, Karawang menyumbang ke Jakarta. Betul. Nah, tadi kan bicara mengenai izin ya, misalnya ketika pabrik itu habis izin, maka bagian will-nya itu bijakannya harus domisili di Karawang. Siap. Nah, itu sudah disiapkan apakah melalui peraturan daerah kah atau bagaimana supaya itu bisa terjadi gitu. Betul. Nah, memang ini yang perlu dikuatkan gitu dikuatkan bagaimana supaya secara regulasi pun itu tidak melanggar gitu ya, tidak melanggar aturan di atasnya gitu kan. Saya pikir sah-sah saja kita buat perda gitu, perda kaitan dengan sebuah persyaratan ataupun keharusan setiap perusahaan yang memang berproduksi ataupun melakukan kegiatan usahanya di Karawang, ya alamatnya kantor pusatnya harus Karawang kan gitu ya. Kalau besar sekali 7 triliun itu ya. Kalau misalkan ke Karawang, itu bisa buat macam-macam itu ya. Jalan dan sebagainya lah. Betul. Nah, bupatinya berani nggak? Saya pikir beliau cukup cukup struggle lah dalam rangka mengambil kebijakan tegas ini. Beliau luar biasa. Cuman memang ini kan perlu pemahaman yang satu frekuensi gitu ya, dengan pelaku usaha, kepala daerah, kemudian perangkat-perangkat di bawah kepala daerahnya pun memang harus memberikan masukan, memberikan support yang membuat yakin lah bahwa memang ini bisa dieksekusi secara bersama-sama gitu. Mantap itu kalau itu ya. Jadi Karawang kalau bicara industri ini dapat apa? Ya hari ini Karawang, kalaupun kita hari ini sudah punya perda tentang tenaga kerja yang mensyaratkan 60-40%. Nah itu kan salah satu targetan harapan bahwa masyarakat Kabupaten Karawang bisa terakomodir secara maksimal dalam tenaga kerja. Tetapi faktanya kan tidak maksimal juga kan? Betul. Tidak maksimal juga. Jadi sebetulnya kehadiran industri yang begitu besar di Kabupaten Karawang secara maksimal belum bisa dimanfaatkan seutuhnya gitu ya, dalam hal pendapatan ya, termasuk tenaga kerja ya. Termasuk tenaga kerja. Bahkan ada yang bilang juga ketika kita liputan di lapangan ya terkait dengan itu, ada yang nyeletuk berada satir sih, Karawang hanya dapat polusinya aja gitu. Banyak seloroh di lapangan begitu banyak ya. Pasti akan lebih tahu lah karena legislator kan sering di lapangan bersama konstituen seperti itu. Nah, artinya kan harus ada tekanan lebih mungkin ya di DPRD-nya seperti itu. Betul. Atau nanti kalau akan jadi bupati kali bisa ini kan. Salah. Nah, selain industri Kang, sekarang kan juga sedang digencarkan potensi wisata ya. Nah, di DPRD sendiri ada nggak sih arah ke sana supaya ada regulasi hukumnya
agar kan saat ini sektor-sektor wisata yang berpotensi jadi PAD ini kan masih dikelola oleh individu ya. Ya. Dorongan dari Pemdanya masih kurang greget lah kalau lihat di lapangan. Nah, di DPR sendiri bagaimana sih Kang menyikapi itu? Sektor pariwisata dulu ketika saya di Komisi 3 gitu ya, Iya. pernah kita gagas, bahkan ini menjadi inisiatif kita di Komisi 3 kaitan dengan yang pertama itu rencana induk pariwisata. Ya, ada Riparda, rencana induk pariwisata daerah, Ya. kemudian sistem pengelolaan pariwisata Ya. itu juga sudah kita perdakan. Oh, iya. Di mana waktu itu kita memiliki kurang lebih ada 10 destinasi wisata unggulan yang ditetapkan dalam rencana induk pariwisata itu. Iya, iya. Nah, kemudian dari situ juga sudah kita rumuskan sistemnya pengelolaannya pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang secara komprehensif, bahkan bagaimana mengatur antara tempat wisata dengan akomodasi wisata dengan perhotelan yang hari ini begitu luar biasa perkembangannya di Kabupaten Karawang. Itu dulu sudah kita rencanakan dan kita tata secara komprehensif gitu kan. Dan alhamdulillah hari ini faktanya terutama di sektor pariwisata akomodasi gitu ya, perhotelan itu mereka itu sangat diuntungkan dengan adanya perda tersebut gitu. Mereka pun merasa nyaman berusaha kaitan dengan perhotelan di Kabupaten Karawang. Dan ini pun sudah kita banyak diskusikan dengan teman-teman PHRI ketika itu gitu kan. Dan alhamdulillah walaupun hari ini memang terkendala dengan persoalan pandemi ya, pandemi betul, gitu. Betul. Kemarin sempat kita menaikkan pendapatan itu sampai 300%. Pendapatan Sebelum sektor pandemi. pariwisata, betul. Sebelum pandemi waktu itu. Iya. Pasca lahirnya perda itu. Itu karena ada bantalan buat pengusaha ya, lebih nyaman Ya, atau gimana? ada jadi mereka ada kepastian hukum. Oh, iya. Kepastian hukum kaitan dengan pengelolaan pariwisatanya Pariwisatanya, gitu ya. kan, Oke. akomodasi pariwisatanya gitu kan. Terutama kan mohon maaf terkait tempat hiburan malam Yeah. gitu nya, itu diatur terkait dengan minuman beralkohol gitu, itu semua diatur gitu kan. Kalau sebelumnya kan itu tidak ada aturan sehingga implikasinya terhadap pendapatan pun tidak jelas kan gitu. Oh iya kepastian ya. Nah, itu. Karena kan biasanya menggunakan perda ketiga penegakan alkohol itu ya. Betul. Sekarang udah nggak ada lagi aturan yang mengatur seperti itu. Betul. Terus yang berikutnya juga kalau dilihat dari data kan BPHTB ya yang paling banyak menyumbangkan ke Karawang ya. Betul. Nah, menurut Akang ada nggak sih selain dari sektor itu yang bisa tadi selain sektor wisata, industri ya, ada nggak yang bisa digali lagi oleh Pemda sebetulnya dilihat dari potensi Karawang yang ada? Ya, banyak sebetulnya ya, banyak hal. Cuman hari ini saya juga berharap kepada teman-teman Bapenda ya untuk bisa melakukan kajian gitu ya, kajian dengan menggandeng tim ahli ya, dengan menggandeng tim ahli, tim akademis yang memang profesional kaitan dalam rangka mengkaji, menganalisa potensi-potensi pendapatan kita di Kabupaten Karawang ini seperti apa saja yang memang nanti harus dimaksimalkan. Nah, seperti halnya perkembangan kita di Kabupaten Karawang yang notabene daerah urban ya, urban. Banyak sektor-sektor keseharian di masyarakat. Tetapi ini tidak bisa kita ambil pajaknya ataupun retribusinya karena kita belum ada regulasinya. Contoh misalkan potensi rumah kos, kontrakan gitu ya. Kemudian potensi hari ini banyaknya penitipan motor misalkan, ataupun penyeberangan sungai kali itu ya, yang lagi viral gitu kan. Nah, ini kan kita memang belum bisa eksekusi karena kita belum ada regulasinya. Nah, ini kan perlu kajian, perlu tim ahli gitu kan, dalam rangka bagaimana supaya regulasinya pun pas gitu kan, pas gitu.
Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, gitu kan? Itu sangat mungkin untuk kita ambil pajaknya ataupun retribusinya. Karena ya itu kan dampaknya tetap nanti kepada pemerintah daerah. Betul. Segala fasilitasnya pun nanti pemerintah daerah, gitu kan? Pemda Kabupaten Karawang lah kan yang merapihkan fasilitas sarana prasarana umum, utilitas dan lain sebagainya kan gitu. Jelas. Seperti itu. Artinya kan ke arah sana sudah ada, DPRD sudah ada ke arah sana, tinggal nunggu kajian dan nanti bikin regulasinya ya seperti itu. Betul. Pernah studi banding ke daerah lain terkait ini kan? Ya. Sejauh ini memang belum banyak ya yang menghasilkan regulasi terkait ini. Karena potensi industri itu paling tidak jauh dari Karawang, Bekasi gitu ya. Betul. Karawang, Bekasi, Bandung pun tidak seini Karawang. Paling di daerah Tangerang gitu. Dan mereka sebetulnya sudah memiliki beberapa regulasi kaitan dengan ini. Nah, paling nanti kita juga coba akan diskusikan dengan teman-teman Komisi 2 kaitan dengan perda inisiatif kita ke depan gitu ya. Supaya bisa melakukan kajiannya ataupun fokusnya karena kalau sudah kita tetapkan misalkan sebagai salah satu raperda inisiatif, nah nanti kerjanya itu fokus ke situ gitu kan. Hari ini kan memang kita belum itu menginisiasi itu. Kita hari ini salah satu inisiasinya adalah perda tentang pajak dan retribusi daerah, itu pun penyesuaian daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hari ini gitu kan, kaitan dengan keuangan pemerintah pusat, provinsi, daerah dan seterusnya gitu. Ada pembagian pembagian itu ya. Oke. Kan pendapatan daerah kita ini kan fluktuatif ya. Nah, ketika misalkan pendapatan daerahnya meleset dari target, di teman-teman dewan sendiri sikapnya apa sih kan? Paling kita evaluasi apa yang menjadi persoalan. Oh gitu. Apa yang menjadi persoalan? Apakah memang ini persoalan situasi lapangan, atau memang ini persoalan sumber daya manusia yang ada, SDM yang ada kita miliki di pemerintah daerah. Nah, kalaupun memang situasi lapangan, ya nanti kita cek juga apa faktor-faktornya kan gitu. Misalkan dari situasi lapangan ternyata kita tidak kurangnya fasilitas ya dalam rangka, berarti kan ke depan kita harus rencanakan fasilitasnya. Selama memang itu dalam rangka menghasilkan targetan yang sesuai dengan kita harapkan, fasilitas yang diperlukan, maka kita berkewajiban untuk menyiapkan itu. Artinya kan teman-teman juga bisa menganggarkan gitu menganggarkan kaitan dengan fasilitas, kaitan dengan sistem gitu kan, kaitan dengan teknologi dan lain sebagainya. Nah, lain halnya misalkan kalau terkait dengan persoalan sumber daya manusia, berarti kan memang ini juga kita harus evaluasi. Ya, kalau bila perlu ya kita rekomendasikan untuk gantilah orangnya gitu kan yang lebih profesional kira-kira gitu. Tapi pernah begitu? Ini nih kerjanya nggak kurang baik nih. Ya, sejauh ini menurut pandangan kita itu tidak pas ya kita sampaikan. Tapi suka diakomodir kan namanya. Ya, yang namanya usulan ada diakomodir ada tidak gitu kan. Namanya. Tergantung cara pandang eksekutif juga ya. Iya, betul. Terus sekarang juga kemarin sempat rame lagi pertambangan kan. Kontribusinya buat PAD ada nggak sih kan pertambangan? Pertambangan Selatan, secara kewenangan memang ini kewenangan pemerintah provinsi. Untuk perizinan pertambangan itu pemerintah provinsi. Nah, kaitan dengan dampak pendapatan misalkan ke Kabupaten Karawang, ya tergantung dari kegiatan usahanya kegiatan usaha pertambangannya. Ada implikasinya terhadap pendapatan daerah dari yang memang menjadi pasca berjalannya operasional pertambangan itu, mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu bisa ditarik sebagai pajaknya. Oh iya, tergantung ininya segmennya pendapatannya ya. Betul. Nah, kembali ke tadi Kang, sektor transportasi ya, yang tadi plat yang di luar Karawang ya. Kan
ini isu bukan isu ya, ini pembahasan yang sebetulnya bertahun-tahun yang lalu ya, udah lama sekali nih. Betul. Ini udah lama lah banyak membahas mengenai hal itu. Iya. Tapi lagi-lagi kan tetap saja gitu ya, kita gampang lihat di lapangan lah. Tetap saja bis-bis Karawang itu tetap platnya bukan plat Karawang ya. Nah, di teman-teman Dewan apa rencananya tuh supaya dalam tanda kutip dipaksa gitu? Ini kan terkait kamu masuk Karawang masa pajaknya ke daerah lain gitu. Betul. Memang ini perlu ada keberanian bersama Ya, ya. Keberanian bersama. Insya Allah walaupun memang kita di Komisi 2 kadang-kadang pintu masuk ke kawasan industri itu kan kaitan untuk silaturahmi, bagaimana mereka pun bisa hadir gitu kan, bukan hanya dalam rangka berusaha atau ngambil keuntungan di Kabupaten Karawang, juga bisa berkontribusi di Kabupaten Karawang. Memang kita belum banyak bisa langsung pendekatan ke mereka. Insya Allah nanti barangkali ke depan kita upayakan lah ya dengan semua teman-teman, bahkan nanti kita juga dorong para dinas teknis teknis untuk bisa masuk ke sana. Tetapi memang kuncinya yang pertama perlu ada paling tidak peraturan bupati ya. Peraturan bupati. Nah, kalau ada peraturan bupati ini ada kekuatan hukum juga. Gitu kan. Selama ini belum ada ya? Setahu saya belum ada. Belum ada. Ya mudah-mudahan nanti Ibu Bupati bisa mengeksekusi itu lah ya. Betul. Karena kan ini pembahasan yang sudah cukup lama juga ya. Harusnya kan ada ke arah sana ya, pembentukan regulasi untuk memaksa dalam tanda kutip ya perusahaan ke Karawang. Nah sekarang terkait ini juga kan Komisi 2 juga membahas masalah BUMD ya. Betul. Badan usaha milik daerah di Karawang. Ada berapa banyak sih Kang? BUMD yang kita miliki coba kita hitung ya. Karena masyarakat tahunya cuman PDAM gitu. Betul. Kita ada punya PDAM, punya LKM, punya BPR Cilamaya gitu ya. BPR Cilamaya yang eksis hari ini sih itu ya. Itu. Sebelumnya pernah juga dilahirkan ada Petrogas, ada Aneka Jasa, ada juga di sektor pertanian ya, di sektor pertanian itu Agro Persada berarti kurang lebih ada 6, kita punya 6. Cuman yang 3 itu memang pernah dibuat tapi belum pernah berjalan gitu. Oh gitu. Dibuat tapi tidak pernah berjalan. Bahkan dulu pernah berjalan itu Petrogas ya. Petrogas sempat di periode Pak Ade Suara awal itu sempat rame Petrogas gitunya. Nah setelah itu hilang lagi. Dan hari ini alhamdulillah pemerintah daerah coba kembali menghidupkan dengan memasukkan Propemperda kaitan dengan perubahan badan hukum dari para BUMD tersebut, termasuk salah satunya Petrogas. Dan kemarin Petrogas sudah dipansuskan, bahkan alhamdulillah ya saya dipercaya teman-teman untuk menjadi pimpinan pansusnya. Namun belum bisa kita tindak lanjut karena ada beberapa persyaratan administratif yang memang perlu ada penyesuaian gitu, dari setiap stakeholder. Gitu. Oh, itu potensinya sebesar apa sih Bang Petrogas? Petrogas ini sangat luar biasa. Hari ini saja di Petrogas itu ada pendapatan PI ya. PI itu pendapatan dari saham bersama dari Pertamina, bagi hasil dari Pertamina. Kita kebagian per tahun ini kita ada uang penghasilan dari pendapatan PI ini kurang lebih 34 miliar. Dan itu sudah ada di kas Bank Jabar itu. 34 miliar. 34 miliar. Itu baru berjalan berapa lama? Pendapatan PI ini baru berjalan 1-2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Sebelumnya belum ada sebelumnya. Dan kita sudah melakukan studi banding komunikasi baik dengan
BUMD kaitan dengan gas yang ada di Jawa Barat karena induknya itu, dan juga teman-teman para BUMD di kabupaten yang satu irisan dengan Kabupaten Karawang termasuk di Subang. Sudah kita lakukan koordinasi dengan teman-teman di sana. Oke. Nah, Kang, kan ini bukan rahasia umum lagi ya. BUMD ini kan banyak disuntik modal ya oleh Pemda, cuman feedback ke PAD-nya juga kurang maksimal. Terus masalah pengangkatan dirut dan sebagainya macam-macam lah. Di Karawang juga kan pernah ada banyak persoalan kasus hukum ya di tingkatan BUMD. Nah, di teman-teman Dewan menyikapi itu bagaimana, Kang? Ya. Kami khususnya di Komisi 2 memang sering saya sampaikan dalam baik rapat internal ataupun rapat dengan mitra kerja, kita fokus mengawal menyelesaikan persoalan-persoalan BUMD yang hari ini ada di Kabupaten Karawang. Pas ketika saya pertama menjabat di Komisi 2, yang coba kita benahin, kita selesaikan itu Perumdam Tirta Tarum. Perumdam Tirta Tarum yang sebelumnya begitu situasinya teman-teman tahu lah ya situasinya seperti apa. Nah, alhamdulillah pasca adanya direksi yang baru, kemudian kita dorong secara regulasi karena saya melihat fungsi pelayanan air minum ini kan merupakan kewajiban kita sebagai pemerintah daerah. Kemudian didelegasikan kepada BUMD Tirta Tarum di samping utamanya pelayanan, di samping itu juga ada sektor usahanya dengan misalkan dengan memenuhi kebutuhan air minum sektor-sektor swasta dan seterusnya. Nah, kita waktu itu kita coba dengan penyesuaian PP 57 kaitan bentuk badan hukum Perumdam Tirta Tarum, kita alhamdulillah waktu itu kita tuntaskan perdanya kaitan dengan perubahan badan hukum itu yang sempat teman-teman periode sebelumnya kan sempat masuk pansus bahwa Perumdam Tirta Tarum itu mau dibuat perseroda. Mau dibuat PT gitu, betul. Nah, menurut pandangan kami hari ini, bahkan coba kita diskusikan dengan semua pihak, dan hampir kayaknya di seluruh Nusantara, PDAM itu semua bentuk badan hukumnya Perumdam, gitu. Perusahaan umum daerah air minum, gitu kan, sesuai dengan penyesuaiannya sesuai dengan PP 57 itu. Dan kita waktu itu sepakati kita benahin, kita siapkan itu menjadi perangkat dan alat kerja awal, alat kerja awal bagi Perumdam Tirta Tarum. Dan alhamdulillah hari ini berjalan dengan luar biasa gitu kan, dengan luar biasa. Bahkan hari ini Perumdam Tirta Tarum SR-nya sambungan rumahnya sudah mencapai di atas 100.000. Yang meningkat ya sebelumnya. Iya. Sangat pesat dalam kurang lebih 3 tahun sudah bisa 40 ribuan per tahun SR gitu kan. Dalam tempo 3 tahun. 3 tahun itu. Nah, kan yang sering jadi masalah itu airnya, kualitas air. Nah, betul. Itu bagaimana tuh? Nah, ini kemudian juga menjadi perhatian menjadi perhatian dan fokus. Memang kalau disampaikan dari direksi kepada kami kaitan dengan bahwa instalasi Perumdam Tirta Tarum ini dari awal sampai sekarang ini sudah berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun, maka memang ini kan berdampak terhadap kualitas air gitu kan. Belum kebocoran di dalamnya, belum korosi dan seterusnya gitu ya. Bahkan mereka pun menyampaikan kalau ini mau dinormalisasi semua, itu anggaran cukup luar biasa. Bisa sampai dengan 1 triliunan untuk menormalisasi secara keseluruhan gitu. Pemda belum sanggup. Pemda belum sanggup. Bahkan ya kita dorong untuk teman-teman Perumdam itu sendiri untuk bagaimana memaksimalkan potensi internalnya ya.
Potensi internnya itu dari hasil pendapatan, dari bantuan-bantuan, kan dari pusat, dari luar gitu kan, dari luar pun ada, yaitu selama ini juga itu yang dimaksimalkan gitu kan. Bukan harapan ya, keinginan Dewan ke ini Tirta Tarum ini bagaimana kan? Keinginannya tentunya bisa melayani semaksimal mungkin. Yang utama itu ya, pelayanan semaksimal mungkin dengan standar ya, dengan standar tarif yang juga tidak terlalu memberatkan. Itu prinsip dasarnya. Kemudian seterusnya harapannya juga Perumdam Tirta Tarum bisa melakukan ekspansi usaha, bukan hanya melayani saja kebutuhan masyarakat, tetapi juga bisa mengembangkan usahanya menjadi supplier air ke industri, supply air ke hotel, supply air ke lembaga-lembaga usaha lainnya, dan itu di situ sisi pendapatan yang besar gitu kan. Itu pernah disampaikan kan ke? Sudah. Terus sekarang bagaimana? Pelayanan, terus tarif, terus tadi ekspansi itu sudah memenuhi keinginan Dewan belum sih? Secara optimal belum ya. Tetapi secara progres sudah berjalan gitu. Ya, dibandingkan sebelumnya gimana? Dibandingkan sebelumnya ya teman-teman bisa menilai sendiri lah ya. Bisa menilai sendiri seperti apa perkembangan sebelumnya. Kalau dulu kan Perumdam Tirta Tarum bukan ngurusin air gitu ya. Tapi ngurusin masalah dulu. Masalah ya. Banyak masalahnya. Sekarang masalahnya sudah selesai, jadi fokus ngurusin air lah gitu. Ya kan kalau ekspansi itu kan kalau terjadi itu luar biasa ya. Misalkan Karawang punya merek minum sendiri misalkan, itu bisa dijual. Itu udah ada ke arah sana Dewan misalnya bikin regulasinya atau mendorong seperti itu? Sudah. Kalau gitu. Untuk itu sudah dalam regulasi yang tadi itu sudah mencakup secara keseluruhan. Sampai ke produksi air minum sampai dengan gitu. Misalkan ada unit usaha AMDK gitu ya, air minum dalam kemasan, itu pun bisa dilakukan oleh teman-teman Perumdam Tirta Tarum. Oke. Berarti kalau jadi luar biasa Kang ya, Karawang. Luar biasa. Dewan ini benar. Regulasi sudah ada, tinggal eksekusi mungkin ya. Nah, lemah nggak sih eksekusinya? Ya belum maksimal. Belum tapi maksimal. Ada perubahan ada ya, gitu. Progres ada. Selain Tirta Tarum, BUMD yang lain yang sedang digarap. BUMD yang lain kemarin sempat ramai tuh apa kemarin tuh? LKM ya. Ya itu gimana sih Kang itu tuh? LKM memang dari awal sudah kita sampaikan ya ke bagian ekonomi, terutama karena yang stakeholder yang membidangi BUMD ini kan bagian ekonomi. Di bawah asda pemerintahan ya, di bawah asda 2 kalau asda 2 Pak Hadi Hanafi sekarang. Kita sampaikan sekiranya LKM ini akan menjadi beban pemerintah daerah, maka kita rekomendasikan untuk ditutup saja. Dewan seperti itu. Seperti itu. Nah, kok bisa begitu? Kenapa? Sampai karena ketika itu dari progres yang disampaikan ke kita, gitu kan, bahkan terakhir penyertaan modal yang kita berikan kepada LKM itu hanya untuk menutupi utang, hanya untuk membayar hutang, gitu kan, membayar kewajiban-kewajiban, tidak dalam rangka bagaimana mengembangkan usaha. Jadi dalam kata lain tidak produktif dong ya uang yang pandangan kami ketika itu ya ini kurang produktif gitu. Bahkan sempat ya teman-teman Komisi 2 semua menyampaikan itulah ya, dari hasil terlepas ada persoalan di belakangnya gitu kan. Ada persoalan terang penunjukan. Nah, gitu. Itu kan menurut kami bisa diurai gitu kan. Kalau memang ada persoalan dengan personal selesaikan, ada persoalan dengan hukum selesaikan, ada persoalan dengan selesaikan kan gitu ya. Nah setelah itu selesai, kalaupun memang ini bisa bisa dijalankan gitu kan, bisa dikembangkan, sebetulnya kita
support lah, dorong gitu. Kita Iya. support, kita dorong. Iya. Tetapi kita belum menerima rasionalisasi yang menurut kami ini pas dan layak gitu kan untuk ini dikembangkan gitu kan, Oke. diteruskan gitu. Jadi dalam kata lain jangan dipaksakan lah gitu ya. Jangan Kalau dipaksakan memang kira-kira seperti itu. ya tadi membebani Pemda ya sudah ditutup Betul, saja. betul. Nah waktu itu gimana tanggapan Pemda? Ya mereka menyampaikan bahwa karena LKM ini kepemilikan sahamnya ada 2 gitu kan, pemerintah daerah Kabupaten Karawang Iya. dan pemerintah provinsi. Oke. Gitu. Nah mereka juga kan perlu berkoordinasi secara teknis ya terhadap seluruh pemilik saham. Gitu. Iya iya. Nah tetapi hari ini pun kita informasi terakhir itu kan adanya rekrutmen direksi. Iya itu. gitu ya. Itu ramai itu kan. Adanya rekrutmen direksi gitu. Bahkan sudah berjalan jauh. Iya. Berjalan jauh, sempat juga terpending karena persoalan pandemi. Terakhir kita dapat informasi sudah ada direktur terpilih gitu. Iya betul. Nah, ini kita belum terima informasi itu secara langsung kepada kami ya di Komisi 2 kita belum terima informasi itu. Kalau sudah diterima ada surat resmi lah. Itu bagaimana sikap Dewan? Kita tanya dulu. Kita juga pengen penjelasannya komprehensif lah ya. Yeah. Kita terima, kita minta penjelasan nanti seperti apa prosesnya, terus kemudian sampai sejauh ini hasilnya ini apa yang menjadi pertimbangan eksekutif gitu ya. Untuk milih itu ya. Betul. Padahal Dewan sendiri kan sudah mengatakan bahwa tutup saja kalau jadi beban. Siap. Toh modal yang disampaikan diberikan juga untuk menutup hutang kan. Betul. Terus bagaimana produksinya mereka? Betul. Nah, kalau ini sekarang ini hidup ya, sementara kewajiban penyertaan modal kita untuk LKM itu sudah selesai. Kalau ini kita hidupkan lagi, sementara modal sudah tidak ada, gitu, berarti kan harus ada penyertaan modal lagi. Iya betul. Suntik modal lagi ya. Betul. Kemarin berapa sih yang dianggarkan itu? Seluruhnya itu kurang lebih ada 15 miliar gitu ya. Nah terakhir kita kurang lebih 2,5 miliar di tahun 2020 ya. Iya. 2020. Iya. Oh besar juga ya. Kalau pengembangan untuk yang lain bisa lebih bagus ya. Nah, gitu. Tapi pernah nggak sih kan ketika Dewan mengusulkan tutup, terus Pemda eksekutifnya jalan terus, misalkan tentang BUMD yang lain lah misalnya, itu bagaimana sikap Dewan? Ya, secara keputusan eksekusi gitu ya, eksekusi itu kan memang di eksekutif ya, di eksekutif. Sifatnya kita sesuai dengan kewenangan di kita gitu ya, dari menyampaikan saran, pendapat gitu kan, memonitoring, controlling gitu kan, ya hanya sebatas itu. Adapun kita sampaikan bahwa ini sebaiknya kalau misalkan dari sisi kemanfaatannya ke depan ini tidak kurang bermanfaat, tutup ya. Kalau kebijakan mereka lanjut ya kan mereka tetap jalan. Tapi kan nanti minta persetujuan juga Dewan anggaran tambahan. Paling nanti kita akan kawal di situ. Iya. Kita akan kawal di situ, kita akan pastikan ketika memang ini dihidupkan, terutama kami di Komisi 2 akan minta penjelasan sejelas-jelasnya seperti apa bisnis plan ke depannya. Ya, betul. Bisnis plan ke depannya. Kalau bisnis plan-nya bisa kita terima, kita yakinkan, bila perlu kita ekspos ke publik lah ya. Ke publik bahwa nanti LKM itu seperti ini, targetannya ini. Manfaatnya ini. Manfaat untuk menyelesaikan persoalan Bank Emok misalkan, gitu kan. Manfaat juga di sisi lain bisa mendapatkan pendapatan asli daerah gitu kan. Tapi kan ini harus jelas gitu ya, rasionalisasinya harus diterima oleh semua gitu. Jadi dikawal anggaran kali ya? Anggaran. Satu lagi tuh BPR Cilamaya juga dulu pernah ramai juga kan? Betul. BPR Cilamaya. Tetapi sejauh ini BPR Cilamaya walaupun memang kita sudah hampir beberapa ini ya belum juga ngontrol ke sana, belum ada monitoring.
sejauh ini sih progresnya berjalan ya, Hmm. berjalan. Cuma memang kita secara pastinya belum kita minta penjelasan kepada Iya. teman-teman di DPR. Nah kan ini kaitan dengan pandemi juga Kang ya. Kalau misalkan pasti kan anggaran lebih fokus ke pandemi ya. Sampai kan kami dengar juga Dewan tidak ada kunjungan keluar, Ya. terus sebagian penghasilan juga buat pandemi kalau nggak salah gitu ya. Iya, iya. Nah kalau misalkan dibebankan penyuntikan modal untuk BUMD juga pasti kan berpikir berkali-kali Dewan. Iya, Ya, Kang ya. betul. Nah, ketika Pemda jalan terus, sengotot apa Dewan, misalkan tadi kayak BUMD yang dikatakan kalau nyuntik modal juga buat bayar utang. Sengotot apa Dewan supaya ini udah aja tutup gitu. Nah, kalau kita Dewan misalkan sudah berusaha keras, wah, ini tutup aja. Nah, kadang-kadang itu ada lobby-lobby nggak sih Kang? Ya, apa ya, dalam politik gitu Iya, ya, iya. dalam politik ini kan bukan hanya politik praktis Iya, ya, iya. politik anggaran, Iya, betul. politik pembangunan Betul, gitu kan, betul. ya komunikasi, Iya. lobby-lobby, obrol-obrol Iya. itu hal yang biasa Iya, dilakukan gitu betul, ya. betul. Ya, kita tidak alergi dengan persoalan itu ya, selama memang setelah kita analisa manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Karawang Iya. lebih besar gitu Iya, kan. iya. Ya, kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak dalam konteks yang positif dan normatif gitu. Iya. Gitu. Nah, kesimpulannya BUMD yang ada di Karawang ini Kang, Dewan puas nggak sih Kang kinerja? Ya, kalau cerita puas dan tidak puas itu kan memang subjektif ya. Iya, subjektif, betul. Subjektif. Tergantung dari sisi mana Iya. menilai gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini memang kita lihat belum maksimal ya, belum Iya. maksimal lah gitu. Ini bukan cerita puas atau tidak puas, Iya. belum maksimal lah gitu ya. Tapi masih ada harapan dong. Nah, Ya? insya Allah harapannya saya melihat juga kesemangatan dari beberapa BUMD yang hari ini eksis juga luar Oh, iya. biasa gitu kan. Oh. Ya di sisi lain juga kendala dan lain sebagainya itu hal yang biasa lah ya. Insya Allah nanti kita terus Iya. komunikasinya, evaluasinya kita Iya. terus jalankan gitu kan, insya Allah. Selain yang ada nih Kang, dari pendapat Akang pribadi ya, perlu ada BUMD apa lagi di Karawang nih yang kira-kira bisa menambah PAD selain yang sudah ada ya, kira-kira dalam bayangan Akang nih sebagai Komisi 2, ada nggak sih yang harus kita bikin lagi nih Iya. BUMD ini? Sebetulnya menurut saya dari BUMD yang sudah pernah kita bentuk Iya. ya, yang hari ini insya Allah nanti akan coba kita hidupkan kembali gitu ya. Iya. Namanya BUMD Aneka Jasa. Nah itu apa sih? Nah, Apa itu? Aneka Jasa ini menurut saya luar biasa dengan potensi Kabupaten Karawang. Iya, iya. Hari ini dunia industrinya luar biasa, dunia perniagaannya luar biasa gitu kan. Nah, kehadiran salah satu BUMD kita Aneka Jasa ini bisa menjadi mitra itu. Oh, maksudnya gimana tuh Aneka Jasa ini jadi mitra industri? Contoh bagaimana? Misalkan Ya. dari sektor suplai bahan baku gitu ya. Oh. Suplai bahan baku tertentu lah ya. Iya. Bahan baku tertentu. Iya. Pemerintah daerah bisa hadir, ini bukan dalam rangka menyaingi para pelaku usaha yang lain, bukan ya. Bukan, tetapi dalam bahan baku tertentu misalkan yang ini sulit tidak bisa didapatkan. Nah, ini kan Aneka Jasa ini bisa hadir dan menjadi mitra. Berarti Aneka Jasa ini semua jenis jasa Semua yang bisa digarap. Semua bisa digarap. Besar dong potensinya nih. Betul. Makanya saya katakan ini hulu hilir dunia usaha bisa Iya. di-cover dengan adanya Aneka Jasa ini. Ih, jelas itu. Potensi bisnisnya luar biasa. Jadi apa yang lo butuh gua ada gitu. Nah, kira-kira gitu lah. Kira-kira seperti tinggal nanti ya bentuk fokus dan profesionalismenya saja nanti dibuatkan semacam bisnis plan ya. Oh Business ya, plan. fokusnya apa dulu nih gitu ya. Betul. Tapi kan kadang-kadang ya tadi yang akan sebutin pelaku
swasta. Nanti jangan-jangan ini bisnis saya nih kok ada Pemda. Kan kalau bersaing dengan pemerintah berat juga. Ya, tentunya kita juga tidak dalam rangka memonopoli dan tidak dalam rangka menghilangkan para pelaku-pelaku usaha yang sudah ada. Tapi ya kita pun hadir dalam rangka solusi gitu. Ya harapannya ya aneka jasa itu menjadi solusi. Iya. Misalkan kebutuhan industri yang tidak bisa dipenuhi oleh pengusaha lokal. Misalkan gitu kan. Jasa hadir gitu. Seperti apa teknisnya, seperti apa barangnya ya. Ya nantilah kalau sudah ada aneka jasanya nanti melakukan kajian gitu ya. Wah, ini benar. Potensi besar ya, Kang. Betul. Wah, kalau Karawang kan luar biasa ya. Betul. Serba ada lah, gunung, laut, industri pertanian macam-macam. Wah, tadi aja kan kita sempat berbincang dengan salah satu pengusaha peternak domba yang masih muda. Nah, kita bilang bahwa dukungan pemerintah bagaimana sih terhadap peternak misalnya. Dia bilang kan penghasilan dia itu dalam 1 tahun hampir 0,5 miliar. Itu dari pedaging, budidaya sama susu kambing etawa. Luar biasa. Iya. Terus apa keluhan dari peternak? Dia bilang kan dukungan pemerintah yang kurang. Nah, mungkin bisa juga ada BUMD aneka jasa memenuhi kebutuhan itu ya. Karena kata dia pernah ada satu rumah makan makanan Arab katanya. Itu butuh domba 1 minggu itu 150 ekor dan dia tidak mampu. Kalau saja ada dukungan dari pemerintah mungkin bisa diakomodir seperti itu. Nah, ada sih pemerintah melihat ke arah sana gitu. Dari DPRD sendiri misalkan ada nggak regulasi untuk mengakomodir para pelaku usaha menengah seperti ini supaya lebih diperhatikan permodalan sebagainya. Ada nggak sih kan? Ya. Lagi-lagi ini kaitan dengan Komisi 2 ya. Komisi 2. Kita kemarin sudah buat perda kaitan dengan penyelenggaraan koperasi dan UMKM. Sudah juga buat dan baru beberapa ini diparipurnakan kaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif gitu kan. Nah, di dalamnya menyangkut terkait dengan pembinaan, mempermudah perizinan ya bagi teman-teman para pelaku UMKM, juga bantuan bersifat pembinaan gitu kan. Itu pun menjadi fokus dari muatan perda itu, termasuk permodalan di dalamnya. Oh iya, sampai ada permodalan segala. Termasuk permodalan di dalamnya. Tinggal nanti mudah-mudahan ya pasca, memang belum lama ini perda ini diparipurnakan. Mudah-mudahan nanti setelah ini diundangkan, segera dari eksekutif mengeluarkan perda turunannya, peraturan turunannya. Baik itu peraturan bupati ataupun SK bupati, karena eksekusinya di sana gitu kan. Ya, saya pikir teman-teman yang seperti itu bisa semua mengakses lah. Mantap berarti ya. Berarti para pengusaha menengah, teman-teman masih berjuang untuk bisnisnya ya bisa diakomodir di sana ya. Pembinaan plus permodalan. Wah, ini luar biasa. Nanti bakal jadi banyak pengusaha muda di Karawang ya. Kira-kira ya, memang spiritnya itu ya, spiritnya bagaimana kita juga sebagai salah satu daerah industri, tetapi generasi muda kita itu tidak terfokus setelah selesai sekolahnya itu orientasinya menjadi karyawan pabrik. Tetapi kita coba dorong, kita stimulan melalui kebijakan pemerintah daerah untuk melahirkan para entrepreneur muda lah kira-kira gitu ya. Nah itu Kang, memang menjadi kegelisahan tersendiri ya bagi teman-teman yang masih sekolah kelas 12 menjenjang lulus, terus yang sudah bekerja kan kita sudah tahu semua bahwa di industri itu kan kerja kontrak ya rata-rata 2 tahun selesai nganggur lagi ngajar lagi. Nah kalau ini bisa dilakukan kan jadi tidak perlu ke pabrik, tidak industri terus itu ya. Ini bisa mendongkrak juga PAD Karawang sebetulnya ya. Kalau lebih banyak usaha daripada pekerja mah ya. Bahkan salah satu muatan di dalamnya bagaimana potensi usaha, potensi industri yang ada di Kabupaten Karawang ini menjadi mitra para pelaku UMKM kita. Sudah ada nggak kan? Sudah ada nggak? Perdanya sudah. Sudah ada. Perda sudah. Artinya pelaku usaha kita bisa kerjasama dengan industri. Hal itu sudah banyak, sudah berjalan banyak, sudah banyak. Bahkan harapan kita, contoh misalkan
dari kebutuhan makan minum ya, makan minum, catering. makan minum bukan cateringnya gitu ya, Iya. dari snack-snacknya Oh, ya. Kalau misalkan pabrik ini, perusahaan ini ada meeting, oh, itu tidak harus beli snacknya dari Jakarta gitu kan, dari Iya. mana gitu Iya. kan. Nah ini kan ada para pelaku-pelaku UMKM yang biasa bikin gorengan Iya. apa gitu ya, yang supaya Oke. bikin snack-snack itu pun menjadi salah satu potensi ya, dibuat kemitraan sehingga pelaku-pelaku UMKM kita kaitan dengan itu bisa terberdayakan gitu ya. Tumbuh Kang, di Karawang tumbuh ini. Insya Allah. Oke. Sejauh ini spiritnya sudah sama, bahkan termasuk kemarin saya pernah kami Komisi 2 pernah melakukan kunjungan silaturahmi ke kawasan di Surya Cipta. Iya, Ya, kita sampaikan Betul. itu. Terus Bahkan ya mereka menyampaikan juga rasa terima kasih, bersyukur, dan insya Allah juga akan melakukan itu gitu kan. Dan yang apa kita sampaikan, Iya. mereka siap menjadi mitra dari para pelaku UMKM itu. mantap berarti ya. Tinggal kegigihan pelaku UMKM-nya ya. Betul. Untuk Tinggal, pendekatan lah. Ya. Jangan mereka juga harus membuka Iya, akses gitu betul. kan, membuka akses, banyak bersilaturahmi, banyak juga bertanya gitu kan, bagaimana ini supaya berjalan gitu kan. Semua dari potensi-potensi ini ya sedikit demi sedikit sudah kita buka gitu. Jadi termasuk teman-teman Dewan juga bisa bantu akses ya. Insya Allah. Ya, itu. Siap. Kang, ini kan tadi kita bicara PAD, terus BUMD ya. Nah, sebentar lagi kan kita juga ada kontestasi Iya, 5 iya. tahunan ya. Nah, iya. Kang kan sebagai ketua DPC P3 ya. Siap, mohon. Target berapa kursi Kang di Ya. Karawang? Betul. Target ini kita sampaikan dulu pas ketika memang ini cita-cita bersama ya, cita-cita bersama kami di Partai Persatuan Pembangunan, pengen memiliki anggota dewan itu paling tidak satu dapil satu orang. Yes, mudah-mudahan ya. Amin. Nah, sekarang berapa ini sih Kang? Untuk hari ini P3 Ya. jumlah kursi di Kabupaten Karawang alhamdulillah 1 kursi. Iya Kang aja ya. Jadi kalau ada teman-teman anggota dewan yang lain berseloroh gitu Iya, kan. gimana? Kalau P3 1 kursi itu pas. Kenapa sih Kang? Katanya. Karena kan namanya juga persatuan. Oh, satu aja itu. Kalau 4 perempatan. Berapa? Benar. Aduh. Berarti ya nanti diganti jadi perempatan. Makanya target kita nggak nambah, tetap satu. Satu, tidak tiap supaya dapil. tetap persatuan. Persatuan. Tetapi setiap dapil itu. Kalau lumayan ya. Aduh. Apa namanya? Akang teh dulu di dapil Dulu satu ya. jalan di 2014 dapil 1. Dapil satu ya. Iya, Ya. dapil satu. Berarti rencana nanti dapil satu lagi. Apa naik ke provinsi sekarang? Rencana? Pertama saya 2014 2019 dapil 1, Iya. 2019 2004, Iya. 2024 ya. Kemarin saya dari dapil 6. Jauh sekali pindahnya Kang. Pindah dapil ya. Itu kan ujung ke ujung tuh. Ya, Mantap berarti Kang Derus nih. siap. Dan karena memang kebetulan ya saya tidak keluar dari domisili ya. Iya. Karena waktu itu Karawang Timur masuk ke dapil 1, saya ke dapil 1. Iya. Sekarang Karawang Timur masuk ke dapil Oh, 6 iya, ya, ke saya ke dapil dapil 6 ya. 6. Oke. Paling sekarang berarti sudah buka pendaftaran calon legislatif? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah sudah. Udah berapa banyak Kang daftar? Kita memang formalnya Iya. belum ya, formal secara terbuka publik belum, tetapi kita sudah melakukan upaya persuasif, Iya. silaturahmi, membuka secara door to door Iya. kekeluargaan, dan alhamdulillah potensinya sudah hampir seluruh dapil kita sudah ada yang daftar Iya. berkeinginan menyampaikan keinginannya untuk mencalonkan di P3 dan tinggal ya 50% setiap dapil lah insya Allah. Soalnya kan P3 ini kan partai veteran sebetulnya. Partai lama gitu. Partai lama ya, jadi sudah sangat matang sebetulnya pengkaderan dan sebagainya. Kan mulai kekinian itu kan selalu ada jargon dari partai politik itu menjelang kontestasi. Tidak ada transaksi uang ketika daftar jadi caleg. Kan sekarang banyak tuh ya. Betul, tanpa mahar gitu. Tanpa mahar ya. Iya. Partai tetangga kan juga sudah mulai itu Kang, sudah betul. mulai Betul. di mana-mana lah poster ya. Iya.
Nah, P3 bagaimana, Kang? Jargon kita Ya. hari ini memang tidak mengambil jargon yang itu ya. Tetapi bagaimana P3 bisa hadir gitu kan Ya. dengan merawat persatuan dengan pembangunan. Itu. Jadi P3 hadir itu merawat persatuan dengan pembangunan. Termasuk dalam rekrutmen pun Ya. ya kita sebagai keluarga besar gitu kan, tidak Ya. sebagai calon itu kan bisa dari keluarga, bisa Ya. dari orang luar, orang asing ya gitu ya, katakan gitu. Tapi ini mah Oh. kita dari manapun keluarga besar. Ya, Oke. kita dari manapun keluarga besar, tentunya kalau dari sisi mahar kita pastikan juga bahwa P3 pun tidak akan ada mahar di dalamnya. Jadi Tidak siapapun. akan ada biaya, Ya. apalagi biaya biaya nomor urut, Nah, itu. kan? Itu Biaya nomor kan urut. seolah-olah ada tapi tidak ada itu, ya kan? betul. Orang-orang bilang, oh kalau mungkin nomor urut 1 harganya segini, tapi kan tampak tidak terlihat. Ya. Jadi seolah-olah ada tapi tidak ada. Berarti di P3 mah nomor itu bukan dari mahar ya? Bukan. Dan itu saya pastikan dan sudah saya lakukan. Ya. Oh, Saya gitu. dua periode jadi sekretaris DPC, Iya. gitu kan. Kita tidak pernah meminta mahar Iya. ataupun kalau kamu mau jadi nomor urut sekian, maka kamu harus sekian, itu tidak pernah kita lakukan. Semua kita ada PO-nya, ada peraturan organisasi yang mengatur. Oh, kira-kira gitu. begitu. Semua pendaftar Iya. kita buka ruang selebar-lebarnya kaitan dengan persoalan nomor urut. Iya. Itu ijtihad kami itu ada analisa tersendiri lah, ya. Ada kajian tersendiri. Oh, gitu. Misal kalau nomor urut 1 apa nih? Harus bagaimana nih? Betul, itu nanti ada semacam fakta integritas. Oh, gitu. Fakta integritas saya. Kalau misalkan ingin nomor urut 1, apa tuh perjanjian itu? Ya kurang lebih yang jelas harus semaksimal mungkin dia berjuang. Jadi kemampuan kapasitas perjuangannya gitu kan, ini Oke. harus maksimal gitu. Mau perjuangan tenaga, materi, Termasuk di dalamnya iya. semua. Jadi dilihat ya, di kekuatan segala rupa ya. Ya. Karena kan tidak mungkin kalau nomor urut 1 misalkan ya yang asal-asalan itu ya. Ya, Ya gitu ya, seperti itu ya. Persis ya, kita sih harapannya makanya jangan, kalau kita mau berjuang jangan lihat nomor urut lah ya, jangan lihat nomor Oke. urut. Artinya mau nomor berapapun hari ini kan kita suara terbanyak gitu. Iya, karena kadang-kadang yang nomor urut 45 kalau banyak konstituennya ya, Betul. jadi juga ya. Betul. Yang nomor 1 ya. Lu dulu akan nomor 1 urutnya. Alhamdulillah nomor 1. Iya, sekretaris Iya. partai ya, masa nomor 2 ya. Atau paling ada tiga syarat ya. Oh, apa tuh, Kang? Ada 3 syarat yang ini harus dimiliki oleh setiap calon yang Iya. mau mencalonkan di P3. Hmm. Yang pertama, dia harus punya investasi sosial. Contoh, Kang, apa? Investasi sosial itu dia itu tokoh di masyarakatnya, gitu kan, di lingkungannya, dia juga yang sering membantu kegiatan di masyarakatnya, gitu kan, sering ya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dia lakukan selama ini. Yang kedua, memang ini dia juga harus punya investasi jaringan. Oke, iya. Jaringannya berarti kan ya kita ukur nanti jaringannya. Iya. Jaringan di masyarakatnya seperti apa. Dan yang ketiga memang ya dia juga harus punya investasi finansial juga, kekuatan bagaimana bisa memaksimalkan potensinya karena eksekusinya di sana kira-kira gitu ya. Emang bukan lagi rahasia umum ya, kayak spanduk itu kan Persis. lumayan juga ya. Ya. Buat bikin spanduk, kaos itu ya. Betul. Meskipun sekarang kan ada kampanye digital Betul. menyasar anak-anak muda. Nah, P3 mengarah ke sana nggak? Ini kan kaum milenial lumayan signifikan, Kang. Betul. Ya, kita juga itu termasuk prioritas ya. Oh, itu. Prioritas. Iya. Bahkan ini kita ada pelatihannya juga, Oh, iya? pelatihan khusus yang memang diinisiasi oleh DPP. Oh, latihan semacam itu? Latihan khusus itu seperti apa?
pelatihan dari bagaimana membuat konten-konten Oh, gitu ya. Bagaimana membuat Iya. termasuk salah satu syarat formal yang yang diinstruksikan oleh DPP ya, kaitan dengan struktural kita di DPC itu juga harus ada unsur milenialnya pun menjadi bagian yang disyaratkan. Berarti tidak ketinggalan ya. Betul, meskipun ya, partainya udah berpuluh tahun ya, tetap dia. P3 hari ini bukan partai sarungan gitu kan, tetapi P3 hari ini partai yang modern, mengikuti situasi perkembangan zaman, tetapi tidak keluar daripada hitoh keislamannya gitu, sebagai salah satu partai Islam yang ada di Indonesia gitu. Betul. Nanti suara daerah mana Kang yang paling berat sih Kang bertarung gitu? Dapil mana sih Kang? Ya, hari ini yang kita analisa, kita memang di wilayah utara ya, di wilayah utara. Wilayah pesisir ya? Wilayah utara di dapil 3 ya. Dapil 3. Kalau dapil 4 kemarin alhamdulillah sudah ada beberapa P3 lama hari ini pun sudah mulai bangkit bersemangat, mengikrarkan dirinya, bahkan merekomendasikan orang-orang juga untuk terus masuk dan berjuang di P3. Tinggal memang ada pesisir baratnya ya di dapil 3 Pakis dan sekitarnya itu ada orang-orang lama sudah bangkit kembali, tetapi belum ada figur personalnya yang didorong gitu kan di daerah mereka. Mungkin bangkit lihat Kang Derus kali. Wah ini tokoh ini bagus nih, ini pemuda nih gitu kan. Ini mimpin partai kan, Akang juga masih termasuk anak muda kan? Iya, alhamdulillah. Berapa tahun umur sekarang? Masih ABG gitu. 17 jalan umur berapa tahun umur? 17 lebih. Saya di atas 40 lah, di bawah 45. Oh muda itu. Ketua partai yang muda sebetulnya. Salah satu lah ya di Karawang yang betul. Muda ya, seperti itu. Jadi kelahiran 78, 43 tahun berarti. Iya, masih muda. Istri berapa? 1, 2. Istri alhamdulillah istiqomah. Istiqomah. Ada satu anak berapa Kang? Putra alhamdulillah sebulan yang lalu lahir putra ketiga saya. Alhamdulillah. Oh ya. Jagoan semua, laki-laki semua. Tiga-tiganya. Masya Allah ya. Paling anak pertama berapa tahun sekarang? Yang pertama sekarang kelas 4 SD ya. Oh gitu. 9 tahun mau 10 nanti. Iya. 10 di Desember nanti. Yang kedua 7 tahun kelas 1 SD. Yang ketiga ini baru lahir sebulan yang lalu. Mantap. Mau nambah lagi kan? Pengennya begitu. Berarti harus kompromi sama istri dulu berarti. Gitu. Nah ini Akang kan anak 3 jagoan semua nih. Apakah diarahkan menjadi politisi juga? Kalau kita intervensi ke anak, tidak lah ya. Tidak. Intervensi ke anak harus jadi ini, harus jadi itu, enggak ya kan. Tetapi kita dorong anak-anak itu untuk bisa mandiri, kan? Untuk bisa mandiri kita arahkan talentanya dia itu kemana gitunya, ya kita dorong di sana, kita kawal di sana, kita arahkan di sana, kita kuatkan di sana, sehingga dia profesional sesuai dengan keinginannya. Berarti Akang ini politisi, apakah orang tuanya juga politisi atau gimana? Atau ada keluarga kalau P3 juga gimana? Kalau saya asli lahir di Ciamis. Saya kelahiran Ciamis. Orang Ciamis berarti Akang saya. Orang Ciamis. Memang di Ciamis kan ya kental dengan P3-nya ya P3-nya lah di dalamnya. PAUU juga orang Priangan kan ya? Priangan yang Tasik. Di Mananjaya. Betul. Itu SMA saya di Tasik di Ciberem. Kalau ke KUU dekat lah di Ciberem ke Mananjaya itu nggak jauh. Kalau basic orang tua ini guru. Oh guru. Guru SD lah ya. Guru SD, guru agama. Kalau guru kan dulu ya
yang namanya orde baru kan Iya. wajib ya, Betul. wajib gitu. Milih salah satu. Wajib gitu kan. Iya. Nah, tapi alhamdulillah setelah kita di Karawang gitu ya. Oh, pindah tahun seberapa Kang Karawang? 98 saya di Karawang itu. Oke. 98 setelah selesai SMA, Iya. saya merantau ke Karawang. Emang keluarga pindah ke Karawang semua atau sendirian Kang? Sendiri. Wasilah ada saudara Oh, gitu. saya yang kebetulan beliau kerja di salah satu pabrik di Karawang. Iya, iya. Di Pindo Deli waktu itu. Oh, oke. Dan saya diajak untuk bekerja gitu kan, dan saya sempat bekerja di Pindo Deli selama 3 tahunan. Oke. Iya. Terus jadi politisi gitu gimana ceritanya? Ceritanya panjang ya. Kan tahun 98 itu kan partai banyak sekali. Tahun 99 itu kan menjamur, ada Betul. puluhan partai lah. Kok bisanya ke P3 itu? Saya setelah sudah bekerja di Pindo Deli selama 3 tahun sambil kuliah juga di Unsika. Waktu itu kuliah hukum. di Unsika di Fakultas Ekonomi ya. Fakultas Ekonomi. Iya, oke. Fakultas Ekonomi. Ini kalau Pak Profesor Dedi yang sekarang rektor UBP, nah itu itu dosen ya? Dosen saya. Oh iya, Pak Rektor. Iya, Pak Rektor. Mahasiswanya, waduh, jadi wakil ketua komisi Dulu 2 nih. wasilah beliau dulu saya itu Iya. karena kalau teman-teman waktu itu lulus 4 tahun, saya 6 mau 7 tahun saya. Loh, kok bisa begitu? Baru itu pun karena ditelepon sama beliau. Suruh lulus. Ente rek lulus kan mau lihat kuliah saya kan katanya. Oh siap, saya bilang harus lulus sih. Hayo itu tidak ya. Alhamdulillah, dan berkat semangat dari beliau, bimbingan beliau gitu ya, dan akhirnya jadi juga kita sarjana. Lulus sarjana. Berarti sempat jadi macan kampus ya? 7 tahun lulus. Kira-kira begitu, karena memang dulu Iya. setelah saya keluar kerja di Pindo Deli, ya kan secara ekonomi sudah tidak ada inilah ya. Dan saya aktif waktu itu di HMI. Oh di iya. di HMI cabang Karawang pertama ya, peralihan dari Karabes menuju cabang Karawang. Berarti Akang tuh angkatan pertama HMI pisah. Pisah dari Karabes Iya. menjadi cabang Karawang. Oke. Waktu itu Kang Dang Suherman ya, ketua umum cabangnya, saya salah satu ketua bidang gitu. Ya namanya dari sekretariat kan ininya hidupnya gitu kan. Jadi berangkat kuliah pun kalau kita ada ongkos baru kita berangkat kuliah gitu kan. Kalau nggak ada ya nanti aja gitu, teman-teman datang ke sekretariat kita diskusi kuliahnya gitu. Iya, bener. Berarti Pajar juniornya Akang ya? Ya ini Iya, juniornya. ketemu ini junior kita. Sentil ya Kang, galak bawa makan. Ada. Oh jadi dari HMI ya pasti kan bersentuhan dengan politisi lah ya. Betul. Langsung pindah ke P3. Ya, sempet waktu itu saya pasca Purna Cabang ya. Iya. Purna Cabang dengan Kang Endang Suherman, dengan Kang Hafid Sudrajat saya. Bahkan waktu itu saya menjadi bagian ini di Pileg 2024 ya. 2004 ya. Pileg 2004 ketika itu Kang Saan mencalonkan DPR RI dari PDK ya, Partai Demokrasi Kebangsaan. Iya, PDK ya. Betul. Nah, saya salah satu bagian di situ gitu. Oke. Ikut juga mensukseskan beliau, ya, sekaligus kita juga belajar menjadi politik praktis gitu, seperti apa dinamika di lapangan, ya seperti itulah perjalanannya. Pasca beliau waktu itu belum ada kodar jadi DPR RI gitu kan. Nah, beliau melanjutkan aktivitas di Jakarta, kita di Karawang ini berafiliasi dengan ada waktu itu senior kita juga ya, senior kita dari Jakarta. Ini rombongan HMI Medan, yang ada Bang Sawal yang akan jadi bendahara di PC di Karawang. Ada Bang Zakir Rida, beliau mantan sekjen PBHMI, dan Bang Abdul Hamid Harahap waktu itu, dan Bang Saprudin, semua alumni Medan. Beliau buat lembaga swadaya masyarakat namanya LIPB, dan saya juga ikut
bergabung di sana Ya. dan kita juga sempat konsen di beberapa dunia pertanian, bahkan saya pernah juga tinggal kurang lebih 4 tahun saya di tengah sawah itu di daerah Sukaraja, Rawamantak gitu. Oh, karena iya aktivitas LIPB ya. Karena memang kita pertanian fokusnya ya. waktu itu konsennya di dunia pertanian organik waktu itu. Ya. Nah disitulah ada partai politik yang sering berdiskusi dengan kita gitu kan. Ketika itu orang tua saya Pak Haji Husni ya, Pak Haji Husni sebagai ketua DPC juga sering berdiskusi kaitan bagaimana perkembangan pertanian gitu kan, nyambung akhirnya kita bagaimana cerita politik lokal gitu kan. Nah, sambil diskusi akhirnya ya kita disitulah mulai berafiliasi secara praktis di Partai Persatuan Pembangunan ini. Jadi hasil diskusi di sawah. Hasil diskusi di sawah gitu kan. Langsung milih karir sekretaris jadi ketua sekarang. Siap. Dan panjang lah dari LIPB pun waktu itu kita tidak langsung masuk di jajaran pengurus BOK. Kita waktu itu di salah satu bidang di DPC ya diminta oleh Bu Haji Lina oleh Mami yang ketika itu beliau menjabat ketua bidang OKK, saya diminta sebagai sekretaris OKK dan saya mendampingi beliau itu selama 2 periode kepemimpinan Pak Haji Husni, Bu Haji Lina sebagai ketua OKK, saya sekretaris OKK beliau. Begitu pula ketika beliau jadi ketua DPC, saya mendampingi beliau juga 2 periode. Klop ya? Luar biasa. Yang Bu Haji ini ya? Saya banyak dibimbing, banyak dibina, banyak dinasehati, banyak hal yang saya pelajari secara praktis dari sana ya. Dan alhamdulillah outputnya, manfaatnya ya seperti inilah hari ini kita. Keren lah, keren banget. Berarti kan sekarang masih di ketua DPC. Sampai kapan sih Kang? Habis periodenya? Periode kita hari ini 2022-2026. 2026. Satu periode sekarang ya? Nanti berarti bisa periode kedua kan? Salah. Masih nanti bisa jangan-jangan atau langsung loncat ke DPW jangan-jangan. Ya kita sesuai dengan mengalir. Diplomatis jawabannya mengalir. Siap. Tapi Kang dengan jabatan di Komisi 2 terus sekarang juga masih di ketua DPC ya. Punya anak 3, istri masih 1, bahagia kan? Istri 1. Ya 1 ya, masih 1 ya pokoknya. Ketiga ini Pak setia ya laki-laki. Bahagia Kang hidup? Sejauh ini saya bersyukur. Saya sangat bersyukur dengan proses perjalanan hidup yang saya alami selama ini, yang notabene orang mungkin banyak tidak menyangka tidak mengira ya. Bahkan kawan-kawan saya, teman-teman saya di kampung gitu ya, di SD, SMP, SMA, ente yang ngarantu ka Karawang bisa jadi dewan kumat cari tanah kan gitu ya. Jadi pakai bahasa Karawang. Nah, ini kan kalau kita ceritakan luar biasa perjalanan hidup ini kan. Betul. Dan saya hari ini wajib mensyukuri apa yang saya alami hari ini kan gitu ya. Walaupun memang saya sangat jauh dari sempurna, tetapi saya mencoba untuk mensyukuri apa yang saya terima hari ini, gitu kan, sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga, gitu kan, sebagai orang tua yang punya anak yang begitu semangatnya hidup, gitu kan. Dan hari ini saya diamanahkan oleh Partai Persatuan Pembangunan menjadi ketua DPC. Ini wajib saya syukuri sebagai bentuk bahwa perjuangan ini harus terus menjadi spirit gitu ya, menjadi spirit perjuangan untuk melakukan hal-hal yang tentunya baik
buat umat gitu kan, buat umat, buat keluarga, buat semuanya. Mantap Kang. Kira-kira begitu. Itu kan bisa jadi inspirasi ya, motivasi buat warga Karawang juga bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya, kalau kita berusaha keras ya pasti jadi seperti itu. Salah. Waktu dengan keluarga hari apa aja Kang? Kayaknya kan waduh pasti jadi dewan itu sibuk. Jadi ketua partai juga pasti sibuk gitu, melayani konstituen. Wah, itu gimana Kang waktu keluarga? Waktu dengan keluarga itu pagi-pagi itu wajib. Oh, jadi sebelum berangkat Sebelum melakukan aktivitas itu wajib. kebiasaannya apa tuh? Nah, yang Pagi-pagi. pertama saya wajib mengantar anak saya sekolah Oh iya, pagi-pagi itu. wis. Nganter gitu, nganter bareng. Oh, Nganter. luar biasa Ngantar bener. berdua. Anak saya yang paling besar gitu Iya. kan, yang baru kelas 4 SD, sekolah di Al Irsyad. Yang kecil yang kelas 1 sekolah di Abata di belakang Sentralen. Iya, sentralnya. Itu dua-duanya diantar. Dua-duanya diantar Wis. pagi-pagi itu Mantap. wajib, dan ini kan menjadi ruang waktu Oh, iya. bagaimana yang pertama mendekatkan hubungan antara ayah Iya. dengan anaknya. Benar. Yang kedua juga disitulah waktu kita mendidik kedisiplinan anak gitu kan, baik itu kedisiplinan dalam melakukan dia bersekolah Iya. gitu ya, belajar, Iya, belajar. dan yang terpenting adalah melakukan kedisiplinan bagaimana anak-anak ini beribadah. Itu mantap Itu ya. itu. Di situ waktu yang Iya, efektif iya, betul. bagi saya gitu. Jadi sepanjang perjalanan ya Betul. ngobrol, diskusi. Sambil ngobrol, sambil diskusi. Itu benar. Jadi tidak ada, kan kadang-kadang ketika super sibuk lupa anak. Betul. Ini enggak. Betul. Luar biasa nih. Ini bisa jadi contoh bagi bapak-bapak yang lain ya. Sesibuk apapun Mudah-mudahan tetap betul. harus Wajib. ada waktu keluarga. Wajib betul. Kalau minggu mah tetap di rumah apa? Ya, kalau minggu situasional ya. Hari Sabtu Minggu memang prioritas kalau tidak ada kegiatan Ya. untuk keluarga. Kalaupun karena kan yang namanya anggota dewan. Ya pasti politisi, itu Sabtu Minggu itu paling banyak kondangan. pasti itu. Undangan. yang sederhana itu kondangan lah ya. Ya. Kondangan itu kan adalah Sabtu Minggu kan. Iya, betul, Nanti sehari itu bisa 3-4 gitu tempat kita bersilaturahim dengan publik lah, dengan masyarakat, dengan konstituen gitu kan. Betul. Tapi kan itu kesenangan tersendiri ya Kang ya, Betul. ketemu orang ya. Kita nikmati lah itu sebagai bagian daripada silaturahmi dan ibadah kita lah, ibadah sosial kita. Mantap. Oke Kang, terima kasih waktunya. Ini luar biasa sekali, banyak hal yang bisa kita tahu dan peroleh dari mulai PAD, BUMD, tentang kepartaian, dan paling utama itu tentang keluarga itu. Amin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf Kang, cuman begini sederhana Ya, dari ya, kami. saya juga- Lagi terima kasih ya Kang ya. Mohon maaf ini. Terima kasih. Terima kasih. Jangan juga. bosan-bosan lah nanti kalau jadi tamu Oh, lagi. oh. Oke pemirsa Roda Karawang, itu saja bincang-bincang kami dengan Dede Rustandi sebagai Wakil Ketua Komisi 2, Ketua DPC P3, dan sebagai seorang ayah dan suami di keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.